Pernah gak sih kamu pacaran cuma buat balas dendam? Aku pernah. Bahkan dari awal, semua udah aku rancang biar dia ngerasa disayang. Lalu aku hancurin, kayak dia dulu hancurin orang yang paling aku sayang. Tapi semua berantakan waktu aku sadar. Senyumnya tuh tulus. Tatapannya beneran. Dan hatiku mulai goyah. Nah, aku akan mulai ceritanya. Reza masih mengingat jelas bagaimana Maya, kakak tingkat yang ia cintai, diam-diam selama setahun, menolaknya dengan nada lembut, namun sangat menghancurkan. Sejak hari itu, harga dirinya jatuh. Luka itu tak pernah sembuh sepenuhnya. Bahkan saat ia mencoba tersenyum di hadapan teman-temannya. Tapi yang paling menyakitkan, bukan karena ditolak, melainkan karena Maya tampak tak pernah menganggap itu hal penting. Bertahun kemudian, kesempatan itu datang. Reza bertemu Nabila, adik Maya. Cantik, ceria, polos. Reza memutuskan untuk mendekati Nabila. Bukan karena cinta awalnya, tapi karena ia ingin Maya tahu bahwa Reza yang dulu dianggap remeh, kini bisa membuat adiknya jatuh hati. Nabila tak pernah mengira pria seperti Reza akan tertarik padanya. Ia bukan tipe yang suka main-main, dan Reza terlihat terlalu serius, terlalu dalam. Tapi justru itu yang buatnya penasaran. Mereka mulai sering bertemu, makan bareng, tukar cerita tentang mimpi-mimpi kecil. Dalam ketidaksengajaan, Nabila mulai membuka hatinya. Ia percaya Reza tulus, karena ia bisa merasakan ketulusan dari tatapan dan gerak-geriknya. Tapi yang tak ia tahu, setiap senyum yang ia berikan, setiap detik yang ia habiskan bersama Reza, ada satu orang yang sedang melihat semuanya dari kejauhan. Maya, kakaknya sendiri. Maya menyadari sesuatu yang aneh. Reza, yang dulu begitu canggung di hadapannya, kini dengan percaya diri datang ke rumahnya, tertawa bersama adiknya, bercengkerama dengan ibunya. Awalnya ia mencoba cuek, tapi semakin sering Reza datang, semakin dalam rasa tak nyaman itu tumbuh. Maya mulai bertanya-tanya, kenapa Reza memilih Nabila? Kenapa harus adiknya? Dan kenapa ia yang dulu menolak Reza, kini merasa terusik? Perasaan itu semakin menjadi ketika ia mulai menyadari tatapan Reza. Kadang bukan hanya untuk Nabila. Bagi Reza, semuanya terasa seperti skenario yang ia tulis sendiri. Tapi, lambat laun, ia mulai kehilangan kendali. Nabila terlalu baik, terlalu tulus. Saat ia menggenggam tangan Nabila, hatinya terasa tenang. Tak seperti ketika ia bersama Maya dulu, yang membuatnya gugup dan rendah diri. Bersama Nabila, Reza merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan versi ideal pria keren atau pintar. Ia mulai takut, bukan karena balas dendamnya gagal, tapi karena perasaannya berubah. Dan yang paling ia takutkan adalah melukai seseorang yang benar-benar tak bersalah. Hari itu, Nabila mengajak Reza makan malam di rumah. Orang tuanya hadir. Maya juga. Di meja makan, percakapan ringan mengalir. Tapi suasana tegang tak bisa disembunyikan. Tatapan Reza dan Maya saling bertemu beberapa kali. Tak ada kata, hanya isyarat tak nyaman. Di tengah tawa Nabila, Maya melontarkan kalimat bernada sindiran yang membuat Reza diam sejenak.
Ia sadar Maya tahu, tapi ia tak bisa mundur. Nabila menatapnya dengan senyum polos. Tak tahu bahwa hatinya sedang jadi ajang perang diam-diam antara dua orang yang seharusnya sudah selesai. Bentar dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel Vibra TV biar kamu gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Reza semakin terjerat. Ia ingin jujur, tapi takut kehilangan. Ia ingin berhenti, tapi terlanjur terlalu dalam. Ia menatap Nabila yang tertidur di sampingnya dalam perjalanan pulang dan menyadari ia tak bisa melukai gadis ini. Bukan lagi karena Maya, bukan karena gengsi atau dendam, tapi karena perasaan yang tumbuh nyata. Dalam diam, ia mulai membenci dirinya sendiri. Bukan karena rencananya gagal, tapi karena ia menyadari balas dendam bukan jalan menuju bahagia. Semua pecah malam itu. Nabila tak sengaja mendengar Reza dan Maya berbicara di teras belakang. Tentang masa lalu, tentang penolakan, dan tentang rencana awal. Reza ingin menjelaskan, tapi terlambat. Nabila berdiri di ambang pintu dengan wajah hancur. Jadi aku cuma alat buat bikin dia sakit? Suaranya bergetar. Tak ada air mata, hanya sunyi dan perasaan dikhianati. Reza mencoba mendekat, tapi Nabila mundur. Maya pun terdiam. Di antara ketiganya, tak ada yang menang. Yang tersisa hanyalah luka. Reza mencoba memperbaiki semuanya. Ia menulis surat, menunggu di depan rumah, mengirim pesan tiap malam. Tapi Nabila butuh waktu. Ia pergi menjauh. Bukan karena benci, tapi karena butuh ruang untuk mengerti apakah perasaan itu pernah nyata. Di kamar, ia membaca ulang pesan-pesan lama Reza. Foto-foto mereka tertawa di pantai, makan es krim di pinggir jalan. Ia tak bisa menyangkal bahwa dirinya bahagia saat itu. Tapi ia juga tak bisa lupa bagaimana semuanya bermula dari kebohongan. Maya akhirnya bicara. Ia temui Reza di taman belakang rumah, tempat yang dulu jadi saksi penolakannya. Ia tidak menyalahkan, tidak juga membela. Ia hanya berkata, kalau kamu beneran cinta sama Nabila sekarang, kamu harus berani jujur, termasuk jujur kalau kamu pernah salah. Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan hati Reza. Ia sadar kalau cinta bukan soal kepemilikan atau kemenangan, tapi soal keberanian untuk berubah, meski dimulai dari niat yang salah. Beberapa bulan berlalu. Reza masih menunggu. Kali ini tanpa harapan tinggi, tanpa rencana tersembunyi. Hanya ketulusan. Saat Nabila akhirnya menemuinya di kafe kecil, tempat mereka biasa ngopi, suasana hening. Aku gak bisa balik ke masa lalu, kata Nabila pelan. Tapi kalau kamu masih mau jalan pelan-pelan, mungkin kita bisa mulai dari nol. Reza tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum tulus pertama yang lahir bukan dari dendam, tapi dari cinta yang tumbuh. Perlahan, jujur, dan nyata. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi, telepati, stay the best man. You got it, movement, chill brotherhood. Rangkul lintas era, I'm proud to do that. Let's move, tapis ragu yang membelenggu. Dulu jadi budak, mereka bangga angkat dagu. Aku tetap jadi aku walau temu titik.